Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Eka Putra Prawira dengan nomor induk mahasiswa 2022 101 103 11158. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang viktimologi dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Baik, saya akan mulai penjelasannya terlebih dahulu. Viktimologi dan perlindungan korban. Viktimologis berasal dari bahasa Latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah studi yang mempelajari suatu viktiminasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban. Victim sama dengan korban, termasuk hubungan antar korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan, yaitu polisi, pengadilan, hubungan antar pihak-pihak yang terkait, serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok yang lainnya, industri lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan. Kemudian, viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap, seperti contoh yaitu korban Rena Yulia. Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan Geraha Ilmu di daerah Yogyakarta tahun 2010, yaitu 29 korban kejahatan. Proses di mana seorang menjadi korban kejahatan disebut dengan viktimisasi. Viktimologi merupakan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik, serta juga sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban, serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya kemudian yang dihadapi berkaitan dengan lingkungan dan pekerjaannya, terus profesinya dan lain-lainnya, dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman. Dan itu juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya. Menurut Kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli, bahwa victim adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran dilakukan oleh perilaku tindak pidana dan lainnya. Di sini jelas yang dimaksud adalah orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban atau pelanggaran. Kemudian yang mendapatkan penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seorang dapat menjadi korban,
korban yang diketahui oleh suatu viktimi yang tidak selalu berhubungan dengan viktimologi. Masalah kejahatan termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Tujuan viktimologi itu yang pertama menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, kedua berusaha untuk memberikan penjelasan dan sebab terjadinya viktimisasi. Yang ketiga, mengembangkan sistem tidak guna mengurangi penderitaan manusia. Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dalam 3 hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum. Pemanfaatan yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana, manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban, dan juga berbagai macam manfaat yang diperoleh viktimologi, yaitu A. Viktimologi merupakan hakikat siapa itu korban yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu akan diciptakan, dan juga pengertian etiologi kriminal dan konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang. Viktimologi memberikan sumbangsi dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuan tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungan dengan pihak pelaku, pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak dalam eksistensi suatu viktimisasi. Yang kemudian viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Kemudian viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya efek politik pada penduduk dunia ketika akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, serta dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam memerintahkan untuk keuntungannya sendiri. Viktimologi juga memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Dalam pasal 1 Peraturan Perintah Nomor 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa yang dimaksud dalam perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental pada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun yang memberikan dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyidikan, penuntut, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dan eksploitasi seksual adalah melindungi hak setiap orang menjadi korban. Korbannya itu korban kekerasan dan korban eksploitasi seksual untuk melakukan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum.
dan undang-undang. Karena itu selalu pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang sesuai dengan asas hukum. Dan itu sekian dari saya penjelasan tentang viktimologi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fatan Maulana dengan NIM 2022 10 11 03 11 377 dari Fakultas Hukum angkatan 2022, mata kuliah viktimologi atau penologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang viktimologi dan transformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, jadi itu kita mulai dari pendahuluan yang menggeser paradigma keadilan. Nah, selamat datang dalam pembahasan krusial mengenai viktimologi dan relevansinya yang mendalam dalam sistem peradilan pidana atau SPP di Indonesia. Secara historis, SPP cenderung bersifat state-centric yang artinya atau berpusat pada negara, dan pro pelaku offender centric, di mana fokus utama adalah pembuktian tindak pidana oleh jaksa penuntut umum dan pemidanaan terhadap pelaku. Korban kejahatan sayangnya sering kali terpinggirkan, perannya direduksi hanya sebagai saksi atau bahkan mengalami viktimisasi sekunder penderitaan yang terparah oleh interaksi dengan sistem hukum itu sendiri. Nah, viktimologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tentang korban, proses viktimisasi, dan dampak-dampak yang dialami korban, hadir untuk mengoreksi ketidakseimbangan ini. Ia menuntut pengakuan penuh terhadap hak-hak korban dan pemulihan kerugian yang diderita. Nah, di Indonesia, perkembangan viktimologi ini menandai pergeseran paradigma menuju keadilan yang lebih korban sentris atau victim centric. Nah, memahami viktimologi dari marginalisasi ke sentralisasi korban. Definisi dan ruang lingkup viktimologi. Viktimologi berasal dari kata Latin victima atau korban, dari Yunani logos yaitu ilmu. Secara sederhana, ini adalah ilmu tentang korban. Ruang lingkupnya mencakup tipologi korban, klarifikasi korban berdasarkan faktor risiko, kerentanan atau perannya dalam terjadinya kejahatan, misalnya korban yang rentan, korban yang aktif atau pasif. Proses viktimisasi ini yaitu proses yang dialami seseorang dalam mulai dari sebelum, selama, dan sesudah menjadi korban kejahatan. Dampak viktimisasi ini kerugian fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban. Respon sosial dan hukum, yaitu upaya perlindungan, bantuan, dan pemulihan bagi korban, termasuk peran negara dan masyarakat. Viktimisasi atau viktimisasi sekunder, yaitu salah satu fokus utama viktimologi adalah mencegah viktimisasi sekunder atau double victimization. Ini terjadi ketika penderitaan korban diperparah oleh, pertama, proses interogasi yang tidak sensitif oleh aparat penegak hukum. Yang kedua, penundaan proses peradilan yang berlarut-larut. Yang ketiga, pemberitaan media yang menyudutkan korban. Yang keempat, ini pemeriksaan di pengadilan yang tidak memberikan perlindungan. Viktimologi berupaya memastikan korban diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat di setiap tahapan SPP, yaitu posisi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. SPP tradisional di Indonesia berdasarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menempatkan korban terutama sebagai saksi. Peran utama dalam penuntutan dipegang oleh jaksa, mewakili kepentingan negara dan masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, peran korban telah diperluas melalui serangkaian undang-undang khusus dan reformasi hukum. Terus landasan hukum perlindungan korban. Jadi perlindungan korban di Indonesia ini diperkuat oleh regulasi spesifik.
Nah, yang paling utama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Nah, sebuah lembaga negara independen yang bertujuan memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban kejahatan. Hak-hak korban yang diperkuat. Yang pertama, hak atas perlindungan, yaitu perlindungan fisik dan psikis dari ancaman pelaku atau pihak lain, termasuk perlindungan di rumah aman. Nah, yang kedua, hak atas bantuan hukum, yaitu akses terhadap penasihat hukum. Yang ketiga, hak atas bantuan medis atau psikososial, yaitu pemulihan fisik dan mental akibat tindak pidana. Terus ada hak atas informasi, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus mereka. Terus hak atas kompensasi dan restitusi. Terus yang ini ada restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korban. Terus kompensasi, ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban kejahatan berat seperti pelanggaran HAM berat atau tindak pidana terorisme. Penting untuk dicatat, pengaturan hak-hak korban ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif atau restoratif justice yang kini semakin didorong dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia, khususnya untuk perkara-perkara ringan. Nah, implementasi viktimologi dalam tahapan SPP di Indonesia ini, viktimologi itu menurut agar perspektif korban diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana itu. Yang pertama, tahap penyidikan kepolisian. Jadi pelaporan yang sensitif, yaitu proses pelaporan harus ramah korban, menghindari pertanyaan yang menyalahkan atau menghakimi korban, misalnya dalam kasus kekerasan seksual. Terus pendampingan, yaitu korban berhak didampingi oleh LPSK, yaitu penasihat hukum dan pekerja sosial. Terus permohonan perlindungan, korban dapat segera mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK atau kepolisian setempat. Terus yang kedua itu tahap penuntutan, yaitu kejaksaan. Jadi tuntutan restitusi ini jaksa wajib menyertakan tuntutan restitusi dari korban kepada pelaku dalam surat tuntutannya. Terus yang kedua, keadilan restoratif. Dalam kasus tertentu kejaksaan dapat menerapkan restoratif justice, di mana korban dan pelaku dipertemukan untuk mencapai kesepakatan damai dan pemulihan kerugian. Keputusan ini sangat mempertimbangkan pandangan dan kepentingan korban. Yang ketiga itu tahap persidangan, yaitu pengadilan. Jadi hak menyampaikan dampak, korban itu berhak memberikan keterangan korban atau victim impact statement di persidangan untuk menjelaskan dampak kejahatan terhadap hidup mereka. Keterangan ini menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan termasuk jenis pidana dan besaran restitusi. Terus ada perlindungan di persidangan. Sidang dapat dilakukan secara tertutup atau korban dapat memberikan kesaksian melalui sarana elektronik atau dengan kehadiran pendamping untuk meminimalkan trauma. Tantangan dan masa depan. Yaitu meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan, implementasi viktimologi ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Yaitu tantangan yang pertama, tantangan utamanya budaya hukum pro pelaku. Secara kultural, SPP masih sangat fokus pada dua proses bagi pelaku, sementara hak-hak korban sering dianggap sebagai pelengkap. Diperlakukan perubahan mendasar dalam pola pikir aparat penegak hukum. Terus yang kedua, keterbatasan sumber daya LPSK. Meskipun LPSK bekerja keras, jangkauan dan sumber daya mereka belum sepenuhnya memadai untuk melindungi seluruh korban di wilayah Indonesia. Terus yang ketiga ini hambatan restitusi, yaitu pelaksanaan putusan restitusi itu sering terkendala oleh ketidakmampuan finansial pelaku atau rumitnya proses eksekusi ganti rugi. Terus viktimisasi ganda atau sekunder, meskipun ada regulasi praktek di lapangan seperti interogasi yang tidak sensitif atau birokrasi yang lambat, masih sering menyebabkan viktimisasi sekunder.
Jadi langkah kedepannya ini masa depan viktimologi dalam SPP Indonesia bergerak menuju penguatan peran korban melalui penguatan hukum acara, terus pendidikan dan pelatihan, sinergi kelembagaan, dan yang terakhir ini penutup yaitu menuju keadilan yang utuh. Jadi viktimologi telah berhasil membawa korban dari pinggiran ke pusat perhatian SPP. Ini bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi tentang memulihkan martabat dan kehidupan korban serta memastikan keadilan yang tidak hanya dirasakan oleh negara dan pelaku, tetapi juga oleh mereka yang paling menderita akibat kejahatan. Interogasi viktimologi dalam SPP di Indonesia ini adalah wujud nyata komitmen negara terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia. Tantangan besarnya namun perjalanannya adalah langkah esensial menuju sistem peradilan yang benar-benar adil dan manusiawi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dilfar dari Andika Putra. NIM 2022 101 103 11037 dari kelas penologi viktimologi kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang penologi viktimologi dalam konsep dasar viktimologi. Apa itu viktimologi? Viktimologi itu adalah cabang ilmu kriminologi yang khusus mempelajari korban kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pemahaman tentang korban menjadi semakin penting. Sering dengan perkembangan paradigma keadilan yang tidak hanya khusus pada pelaku, tetapi juga pada kepentingan dan hak-hak korban. Selanjutnya, mengapa viktimologi itu penting? Setiap tahun jutaan orang menjadi korban kejahatan di Indonesia. Selanjutnya, korban sering mengalami penderitaan berlapis dan kejahatan itu sendiri. Dan dari sistem peradilan, selanjutnya pemahaman yang baik tentang korban membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi. Selanjutnya yaitu konsep dasar viktimologi. Viktimologi itu berasal dari kata victim yang artinya korban dan logos yang artinya ilmu. Viktimologi itu adalah ilmu yang mempelajari korban kejahatan, termasuk yaitu adalah karakteristik korban, hubungan antara korban dan pelaku, selanjutnya proses viktimisasi, selanjutnya dampak kejahatan terhadap korban, selanjutnya respons sistem peradilan terhadap korban. Selanjutnya yaitu adalah hubungan korban dan pelaku. Viktimologi tidak hanya melihat korban sebagai pihak yang pasif, tetapi juga menganalisis antara lain yaitu interaksi antara korban dan pelaku, faktor-faktor yang membuat seseorang rentan menjadi korban, selanjutnya yaitu peran korban dalam terjadinya kejahatan tanpa victim blaming. Selanjutnya yaitu adalah sejarah perkembangan viktimologi. Pelopor viktimologi yaitu Hans von Henting tahun 1948 menulis buku tentang The Criminal and His Victim. Selanjutnya mengembangkan tipologi korban berdasarkan karakteristik biologis, psikologis, dan sosial. Memperkenalkan konsep victim precipitation, yaitu peran korban dalam terjadinya kejahatan. Benjamin Mendelssohn tahun 1956 yaitu dijuluki Bapak Viktimologi. Selanjutnya mengembangkan klasifikasi korban berdasarkan tingkat kesalahan, mempopulerkan istilah viktimologi. Selanjutnya perkembangan viktimologi di Indonesia. Dekade 1980-an mulai dikenal melalui studi kriminologi. Tahun 2000-an berkembang pesat seiring reformasi hukum. Era sekarang terintegrasi dalam kurikulum hukum dan kebijakan publik. Yang selanjutnya itu adalah ruang lingkup viktimologi. Ruang lingkup viktimologi itu terdiri dari primary victimization atau viktimisasi premier. Antara lain yaitu ada korban langsung dari tindak pidana,
mengalami kerugian fisik, psikologis, atau material secara langsung. Contohnya yaitu adalah korban pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian. Secondary victimization atau bisa dibilang victimisasi sekunder. Contohnya yaitu penderitaan tambahan yang dialami oleh korban setelah kejahatan terjadi dalam proses penanganan kasus. Contoh yaitu perlakuan tidak sensitif dari aparat, media, atau masyarakat. Selanjutnya, tertiary victimisasi tersier. Dampaknya yaitu kejahatan terhadap masyarakat luas, menciptakan rasa takut dan ketidakamanan kolektif, mempengaruhi kohesi sosial kepercayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada tipologi korban. Klasifikasi Modelson, yaitu Modelson mengklarifikasikan korban berdasarkan tingkat kesalahan atau kontribusi korban terhadap terjadinya kejahatan. A yaitu korban yang sepenuhnya tidak bersalah, innocent victim, tidak ada kontribusi sama sekali terhadap terjadinya kejahatan. Contohnya yaitu anak menjadi korban kekerasan, korban terorisme. B, korban karena kelalaian, menjadi korban karena kelalaian atau kurang hati-hati. Contohnya yaitu korban penipuan karena mudah percaya, korban pencurian karena tidak mengunci rumah. C, korban yang sama bersalahnya dengan pelaku, victim as guilty as offender. Tingkat kesalahan korban setara dengan pelaku, contohnya yaitu pertengkaran yang berujung pembunuhan, kasus narkoba. D, korban yang lebih bersalah dari pelaku, victim more guilty than offender. Korban memiliki kesalahan lebih besar, contohnya provokator yang akhirnya menjadi korban. E, korban yang paling bersalah, most guilty victim, korban sepenuhnya bersalah sebenarnya pelaku. Contoh pelaku yang membunuh, contoh pelaku yang terbunuh dalam aksi kejahatan mereka sendiri. Selanjutnya kritik dan klasifikasi Modelson. Kritik yang pertama yaitu adalah dapat mengarah pada victim blaming. Yang kedua adalah tidak mempertimbangkan konteks sosial dan struktural. Yang ketiga itu terlalu fokus pada perilaku individual. Yang kedua, klasifikasi von Henting. Von Henting yaitu mengklasifikasikan korban berdasarkan karakteristik yang membuat mereka rentan. Contohnya itu berdasarkan kondisi psikis. Yang pertama, yang depresi, yang serakah, yang tidak bermoral. Selanjutnya yang kesepian dan patah hati, berdasarkan kondisi sosial, imigran, minoritas yang lamban secara mental, berdasarkan usia dan jenis kelamin, anak-anak, perempuan, dan lansia. Pendekatan modernnya yaitu klasifikasi modern lebih mempertimbangkan antara lain yaitu faktor struktural, yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Yang selanjutnya adalah konteks sosial dan budaya. Selanjutnya itu interseksionalitas, gender, ras, kelas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adalah evolusi kedudukan korban. Yang nomor pertama yaitu era KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, paradigma lama. KUHP yang disahkan tahun 1981 masih menganut paradigma klasik sistem peradilan pidana yang menempatkan yang pertama negara sebagai pihak yang dirugikan oleh kejahatan. Selanjutnya pelaku sebagai objek yang harus dihukum. Selanjutnya korban hanya sebagai saksi dalam proses pembuktian. Selanjutnya keterbatasan peran korban dalam KUHP. Yang pertama, korban tidak memiliki standing legal sendiri, hanya bisa berpartisipasi sebagai saksi korban. Selanjutnya tidak ada mekanisme kompensasi atau restitusi. Selanjutnya tidak ada perlindungan khusus bagi korban. Fokus utama pada pemindahan bukan pemulihan. Dampak negatifnya yaitu korban sering merasa diabaikan oleh sistem peradilan,
Secondary victimization melalui proses peradilan yang tidak sensitif. Selanjutnya, korban tidak mendapat pemulihan yang bermakna. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan rendah. Era reformasi hukum tahun 2006 sampai sekarang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini menandai perubahan paradigma signifikan. Inovasi pentingnya yaitu mendirikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau bisa disingkat LPSK. Selanjutnya mengakui hak-hak korban secara eksplisit. Selanjutnya memperkenalkan mekanisme kompensasi dan restitusi. Selanjutnya itu menyediakan program perlindungan hak korban yang diakui. Hak korban yang diakui yang pertama yaitu memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda. Selanjutnya mendapat penerjemah. Selanjutnya itu yang ketiga, bebas dari pertanyaan yang menjerat. Yang keempat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. Yang kelima, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. Yang keenam, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Yang ketujuh, mendapat identitas baru. Yang kedelapan, mendapat kediaman sementara. Yang kedelapan itu yang kesembilan, mendapat transportasi. Yang ke-10 mendapat nasihat hukum. Yang ke-11 memperoleh bantuan biaya hidup sementara, mendapat pendampingan. Berikut sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.